Berawal dari hobi, seorang warga Krian Sidoarjo, Jawa Timur mampu menghasilkan uang hingga lebih dari 20 juta rupiah per bulan dari hasil budidaya ikan koi. Ia adalah Edi Tarigan, mantan karyawan perusahaan swasta di Sidoarjo yang ter-PHK karena dampak pandemi COVID-19. Berawal dari ketidaksengajaannya mengajarkan cara memelihara ikan koi kepada rekan-rekannya yang bernasib sama, Edi kini sukses berjualan ikan koi. Dengan memanfaatkan ruang kosong dan halaman di rumah pribadinya, Edi bersama keluarganya mampu membudidayakan ikan koi yang ditempatkan di kolam buatan permanen, akuarium, hingga kolam buatan berbahan terpal. Kalau harga saya dari 50.000 sampai 30 juta ada. Yang terjual paling mahal saya 36 juta satu ekor. Penjualan ikan koi dilakukan Edi secara online melalui media sosial, juga dari mulut ke mulut para penghobi ikan koi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi masih minus 1% hingga 0,1%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi kuartal 1 tahun 2020 yang tumbuh positif 2,07%. Kalau kita lihat dari sisi perkiraan pertumbuhan ekonomi ini, untuk kuartal ke-1 di Kementerian Keuangan masih di dalam range antara minus 1, mungkin yang terdalam, hingga minus 0,1. Kita berharap sih sebetulnya bisa mencapai zona netral. Menurut Sri Mulyani, Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi, misalnya dalam hal aktivitas belanja retail dan investasi yang tercermin dari peningkatan semen, besi, dan baja. Di sisi lain, Menteri Keuangan juga mencermati tekanan inflasi yang masih di level rendah. Hal tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih belum pulih. Kondisi tersebut seiring dengan berjalannya program vaksinasi. Sri Mulyani optimis laju ekonomi kuartal 2 akan semakin menguat. Kementerian Perhubungan tengah memberi sinyal adanya lampu hijau mudik Lebaran 2021, meski kasus COVID-19 di Indonesia masih terus menanjak. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Meski menuai pro kontra, wacana dibukanya keran mudik Lebaran tahun 2021 ini disinyalir dapat membantu menggerakkan ekonomi. Mudik Lebaran dinilai dapat mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi. Begitu pula dengan tingkat hunian hotel dan restoran yang selama ini lesu dampak dari COVID-19. Selain itu juga akan menjadi pemasukan bagi jasa penyedia transportasi dan jalan tol. Pada Idul Fitri 2020 lalu, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Penyedia jasa transportasi mulai dari pesawat, kereta api, angkutan jalan, dan angkutan laut mengalami penurunan hingga lebih dari 95%. Jika mudik benar-benar mendapat lampu hijau, pemerintah tentu harus menentukan skema yang tepat untuk menekan persebaran COVID-19, juga upaya dalam pemulihan ekonomi. Ya, pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Previta, dalam acara The Indonesia Economic Club. Ramadan sudah di depan mata, kemudian menyusul Idul Fitri 2021. Nah, saat ini pemerintah tengah sibuk berembuk kira-kira mau dibawa kemana kebijakan mudik Lebaran 2021. Nah, tapi sebelum berbincang dengan narasumber, baik yang akan hadir di studio maupun yang via daring, seperti biasa saya ditemani Prof. Renat Kasali. Saya punya pertanyaan untuk Prof. Renat, jika mudik benar-benar mendapatkan lampu hijau, Prof. Pertanyaannya adalah, Prof akan melakukan mudik juga atau tidak? Naluri saya mengatakan iya, mudik. Oke.
Prof. Renald saja bisa mengatakan bahwa akan tetap memilih mudik. Berarti ini pemikiran yang sama untuk ini perwakilan dari rasa mudik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tadi kan begitu, Prof? judulnya kan sudah pro kontra. Yes. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra, begitu ya. Ya. Tentu level keberanian orang kan tidak sama. Karena kita melihat dari Kecemasannya tidak jumlah sama. indikasi yang terpapar COVID masih tinggi nih, Prof. Ya. Tapi kan kita sekarang merasa lebih confident. Kita sudah lebih belajar. Ya, setahun saya kira cukuplah belajar. Tentu saya tidak mudik dengan seperti yang lain, berdesak-desakan, begitu itu kan berbeda ya, berdesak-desakan dalam kerumunan begitu. Dan saya akan lebih adaptif kalau begitu orang yang saya pergi begitu mau berangkat ternyata yang pergi banyak sekali, saya dengar beritanya crowded, saya nggak jadi pergi. Oke, jadi sebenarnya mudik tapi dengan pertimbangan begitu ya, Prof ya. Begitu orang rame, tempat hiburan rame, jalanan macet, saya milih untuk tidak. Begitu kan, jadi saya lihat perkembangan situasi, last minute saya pantau. Tapi begitu orang banyak membatalkan karena kayak waktu liburan akhir tahun dikenakan ini, terus saya hitung-hitung saya masih punya uang, gue berlibur deh pergi, kan begitu ya. Oke, nah sinyal lampu hijau ini mudik datang dari Menteri Perhubungan nih, Prof, yang menyampaikan pihaknya tidak melarang pelaksanaan mudik. Rasanya wajar jika mudik menjadi pro kontra, mengingat kasus pandemi COVID-19 juga tinggi seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga kalau mudik dijalankan atau diperbolehkan, ini akan menggerakkan ekonomi di daerah. Betul, nah, seperti apa ekonomi di daerah jika mudik ini nantinya akan diizinkan, akhirnya memiliki komitmen dari pemerintah dan bersama-sama memperbolehkan mudik? Kita akan langsung saja menyapa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Ganjar. Pripun kabare? Malam, selamat malam, alhamdulillah Mbak sehat. Prof, selamat malam Prof. Malam, udah kangen kita ini. Kangen kita lama nggak ketemu ini. Prof, saya tadi agak pangling karena Mas Ganjar biasanya terkenal dengan pakaian daerahnya. Kali ini beliau tampil berbeda dengan hitam. Apakah ini indikasi bahwa menunjukkan sikap terhadap mudik atau tidak mudik? Nah, ini ada pertanyaan dan harus dijawab cepat. Kalau jenengan ditanya lampu hijau atau lampu merah untuk mudik? Lampu kuning. Lampu kuning. Jadi masih di tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju. Saya atau sudah memiliki langsung sikap dengan Pak Menko Perekonomian, apakah sudah ada keputusan? Oh, belum. Jadi Pak Menteri Perhubungan itu, Pak Budi Karya itu menjawab pertanyaan Komisi 5. Bagaimana dengan besok rencana mudik? Tidak ada larangan, tapi saya konfirmasi itu bukan berarti mengizinkan. Nah, kita lihat sekarang dari data epidemiologisnya memang turun kan, turun, ya. Vaksin naik, maka tadi itu kalau Prof. Renald katakan ini orang confidence, tapi betulkah nanti pada saat-saat menjelang mudik itu kita seconfident itu? Inilah kemudian basisnya tidak lagi mudik atau tidak mudik, tapi basisnya adalah bagaimana kondisi pada saat itu. Maka orang yang di daerah kayak saya begitu selalu menyiapkan senario tidak mudik dan skenario mudik. Maka kalau skenario mudik sebenarnya kita sudah punya lah pengalaman tahun lalu dilarang, ada yang bolos ke sana kemari. Maka mesti disiapkan dengan baik. Dan kita harus jauh-jauh hari untuk memutuskan itu. Begitu. Mas Ganjar, saya melihat untuk sosial media dari Pemprov Jateng ini kan juga sangat-sangat dinamik ya. Bahkan sangat bagus kalau saya lihat. Nah, jika memang mudik itu diperbolehkan, berarti itu akan menuju ke lokasi Anda di Jawa Tengah. Apa yang dilakukan? Kesiapan-kesiapan seperti apa? Apakah nantinya diperbolehkan dari sisi tujuan wisata, kemudian tempat oleh-oleh atau tempat wisata lainnya? Nakesnya bagaimana? Kemudian kesiapannya seperti apa? Usulan saya kalau mudik akan dilakukan, maka skenario yang mesti diambil adalah mari kita siapkan sistem informasinya. Saya menyampaikan kalau 2018 kira-kira sekitar 7,3 juta orang mudik, terus kemudian 2019 sekitar 5,8-5,9 juta, 2020 kita tidak bisa mendata, tapi kira-kira kemarin dari data yang
mereka sadar menyampaikan, terus kita lihat di pintu-pintu masuk itu sekitar mungkin 1,5 juta lah orang masih tetap nekat mudik. Nah, dari situ saya kemarin berbincang dengan teman-teman dari kementerian, mungkin nggak kalau memang skenario itu mau dilakukan, kita mendata. Menurut saya mungkin. Jadi seluruh masyarakat Jawa Tengah setidaknya yang mau pulang, Anda daftar dulu dong. Sehingga kita punya sistem informasi, Anda akan pulang kapan, naik apa, pulangnya kemana, agar kita bisa mengontrol dengan baik. Dan kita di daerah mesti menyiapkan. Pengalaman kemarin, Mbak, kita itu seperti kucing-kucingan begitu ya. Jalan utama ditutup lewat jalan tikus, jalan tikus dikejar lewat jalan jangkrik begitu kan. Jalan jangkrik ditutup lewat jalan lalat dan seterusnya. Ada saja pokoknya orang pengen pulang. Nah, kita mesti menyiapkan tempat isolasi, kita mesti menyiapkan situasi darurat, maka rumah sakit mesti kita siapkan dan seterusnya. Nakes mesti kita siapkan lagi, karena hampir seluruh tren kenaikan penambahan kasus COVID itu rata-rata memang pada saat setelah ada libur panjang. Maka ini peringatan-peringatan yang kemarin coba kita komunikasikan. Meskipun pemerintah sampai dengan hari ini menyampaikan langsung kepada saya waktu itu belum ada keputusan kok, kita lagi menghitung-hitung begitu. Baik, Mas Ganjar. Prof, kalau melihat dari statement Mas Ganjar nih menyatakan bahwa kalau memang dimungkinkan mudik itu diberlakukan, ini kan tentunya ada pernak-pernik mudik yang harus dipersiapkan. Biasanya orang Indonesia itu sudah terbiasa, apalagi sudah 1 tahun tidak pulang kampung, terus kemudian dikasih lampu hijau. Itu apa saja yang perlu dipersiapkan dengan kondisi pandemik saat ini? Saya kira kondisi pandemik saat ini akan menciptakan banyak perubahan ya. Satu, jalan-jalan menghubung sampai ke desa saat ini sudah bagus. Artinya oleh-oleh yang dibawa berbeda. Mereka akan lebih bawa cash-nya, lebih membawa barangkali adalah alat-alat kesehatan, barangkali menghadiahi itu oximeter buat keluarganya di sana, masker, vitamin. Saya kira itu akan menjadi oleh-oleh yang penting bagi keluarga. Oleh-oleh yang menarik yang berbeda dengan mudik-mudik sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita break terlebih dahulu. Mas Ganjar jangan kemana-mana. Dan pemirsa pastikan Anda tetap di Indonesia Economic Club. Sesaat lagi kami akan kembali.